kesiapsiagaan bendera negara. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Lestari, saya sebagai hakim pada Pengadilan Agama Sibolga. Baik, terima kasih Bu. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apabila Ibu menerima informasi mengenai potensi ancaman terhadap keamanan lingkungan kantor, tindakan apa yang biasanya Ibu ambil pertama kali? Ada kemungkinan ancaman dari luar untuk kantor ya. Tindakan yang pertama yaitu kita akan melakukan verifikasi dulu. Tindakan itu apakah itu sekiranya tindakan yang benar-benar nantinya akan memberikan ancaman dan berbahaya untuk kantor kita. Kemudian menilai. Kemudian setelah itu kita akan meneruskan apabila itu memang sekiranya hal yang mengancam dan untuk keselamatan kita juga, itu nanti kita selanjutnya akan melaporkan kepada ketua pengadilan untuk nanti ditindaklanjuti bagaimana ketua pengadilan mengambil sikap atas hal itu. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, menurut Ibu, langkah-langkah kecil apa yang dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari untuk berkontribusi dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan negara? Untuk langkah kecil itu mungkin yang bisa kita lakukan sehari-hari. Yang pertama yaitu dari kita mulai menumbuhkan rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme itu juga bisa kita petik di mana di setiap hari atau setiap hari Senin itu biasanya ada apel, dan juga kita juga mengibarkan bendera merah putih itu setiap hari pada saat jam kerja atau jam kantor. Kemudian juga kita bisa menumbuhkan sikap patriotisme. Kemudian kita mencintai produk-produk dalam negeri, membeli produk yang bisa hasil dari petani kita, karena kita kan Indonesia juga melimpah ruang ya untuk sumber daya terkait dengan makanan, bahan olahan. Jadi cintailah produk dalam negeri. Kemudian juga selain hal itu kita bisa lakukan hal-hal kecil dari kantor itu, yaitu saling tolong menolong, menjaga toleransi. Terlebih kita di sini banyak minoritas, menjaga toleransi. Kemudian juga buang sampah pada tempatnya itu juga termasuk dalam sikap untuk menjalankan nilai-nilai dalam bela negara. Kemudian gotong royong yang kita lakukan biasanya pada hari Jumat untuk kerja bakti, itu langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apabila diminta untuk mengikuti kegiatan simulasi kesiapsiagaan darurat, apakah Ibu bersedia? Mohon jelaskan alasan kesiapan atau kendala yang mungkin ada. Baik, kalau terkait hal itu untuk sedia atau tidaknya, insya Allah saya bersedia. Dan mungkin untuk kendala atau kesiapsiagaannya ya itu bisa jadi kita, karena kita sekarang sudah di era yang teknologinya semakin canggih, kita juga dituntut untuk bisa menguasai banyak bidang teknologi yang baru. Itu juga banyak berpengaruh terhadap kita dengan adanya globalisasi. Kemudian juga karena banyak sosial media yang saat ini beredar, itu juga bisa kendalanya itu ada unsur-unsur yang mungkin kita sebaiknya menyaring informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Siang. Perkenalkan, nama saya Nadira. Hari ini kita akan melakukan wawancara singkat mengenai kesiapsiagaan bela negara di lingkungan kerja. Wawancara ini penting untuk memahami peran kita masing-masing dalam menjaga keamanan dan kedaulatan. Sebelumnya mohon perkenalkan diri Bapak. Nama saya Wehannes Andi Hasubuan dari instansi Pengadilan Agama Sibolga. Baik Bapak, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apabila Bapak menerima informasi mengenai potensi ancaman terhadap keamanan lingkungan kantor, tindakan apa yang biasa Bapak ambil untuk pertama kali? Tindakan yang pertama kali dilakukan memverifikasi informasi tersebut, melaporkan potensi ancaman tersebut kepada atasan dan pihak yang berwenang atau tim keamanan internal kita. Baik Bapak, selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Menurut Bapak, langkah kecil apa yang dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari untuk berkontribusi dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan negara? Untuk langkahnya, yang pertama itu menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Satu, yang kedua menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga menggunakan produk dalam negeri, dan yang keempat menjaga kebersihan lingkungan dan lain-lain mas. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, apabila diminta untuk mengikuti kegiatan simulasi kesiapsiagaan darurat, apakah Bapak bersedia? Mohon jelaskan alasannya. Bersedia karena alasannya kesiapan, tanggung jawab sebagai warga negara, dan yang kedua membantu sesama. Baik Bapak, terima kasih banyak atas partisipasi dan jawaban Bapak. Wawancara singkat ini sangat membantu untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan kita di lingkungan kerja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Bibi Kurniawati. Hari ini kita akan melakukan wawancara singkat mengenai kesiapsiagaan bela negara di lingkungan kerja. Wawancara ini penting untuk memahami peran kita dalam menjaga keamanan dan kedaulatan. Sebelumnya mohon perkenalkan diri Bapak. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat siang buat ini. Perkenalkan, nama saya Isman Nugroho, saya peranata komputer di Pengadilan Agama Sibolga. Baik Bapak, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apabila Bapak menerima informasi mengenai potensi ancaman terhadap keamanan lingkungan kantor, tindakan apa yang biasanya Bapak ambil pertama kali? Terkait informasi mengenai potensi ancaman terhadap keamanan lingkungan kantor, yang pertama, saya pasti akan memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian saya segera melaporkannya kepada atasan atau pihak keamanan, serta membantu menjaga keamanan pegawai sesuai prosedur yang ada. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak langkah-langkah kecil apa yang dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari untuk berkontribusi dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan negara? Baik, dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan negara, kita bisa melakukan dari hal-hal kecil seperti mentaati aturan, disiplin, menjaga lingkungan, bijak bermedia sosial, dan mendukung produk dalam negeri bisa menjadi wujud
dari bela negara itu sendiri. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, apabila diminta untuk mengikuti kegiatan simulasi kesiapsiagaan darurat, apakah Bapak bersedia? Mohon jelaskan alasan kesiapan atau kendala yang mungkin ada. Saya bersedia karena tentunya simulasi itu penting untuk melatih kesiapan menghadapi kondisi dan situasi darurat, dan selama tidak ada kendala atau tugas mendesak, saya akan berpartisipasi. Terima kasih banyak atas partisipasi dan jawaban Bapak. Wawancara singkat ini sangat membantu untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan kita di lingkungan kerja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, selamat sore. Perkenalkan saya Zahra. Hari ini kita akan melakukan wawancara terkait dengan kesiapsiagaan bela negara di lingkungan kerja. Sebelum itu, boleh Bapak perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein. Saya adalah analis perkara peradilan di Pengadilan Agama Tilamuta, Provinsi Gorontalo. Baik Bapak, terima kasih untuk perkenalannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Apabila Bapak menerima informasi mengenai potensi ancaman terhadap lingkungan kantor, apa tindakan yang akan pertama kali Bapak lakukan? Oke, kita sebagai seorang ASN tentunya kita tidak ikut turut terprovokasi, kita harus tetap tenang, kemudian kita sesegera mungkin melapor kepada atasan kita terkait tindakan apa yang harus kita lakukan. Kemudian apabila kondisi memang sudah tidak bisa dikendalikan, sesegera mungkin kita harus melapor kepada pihak keamanan. Baik Bapak, selanjutnya, menurut Bapak langkah kecil apa yang dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari untuk berkontribusi dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan negara? Langkah kecil yang bisa kita lakukan misalnya kita disiplin dalam bekerja, menaati aturan, kemudian kita bijak dalam bersosial media, kemudian kita senantiasa menjaga ketertiban dan juga keamanan lingkungan sekitar kita. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, apabila Bapak diminta untuk mengikuti kegiatan simulasi kesiapsiagaan darurat, apakah Bapak bersedia? Dan kemudian tolong dijelaskan kesiapannya dan kendala yang mungkin akan terjadi. Oke, tentu saya akan sangat bersedia karena kegiatan tersebut akan menambah pengetahuan dan juga wawasan saya, dan juga apabila kegiatan tersebut tidak mengganggu tugas saya sebagai seorang ASN, tentunya tidak akan ada kendala. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya. Semoga jawaban Bapak bisa menjadi pembelajaran buat kami semua. Terima kasih. Sama-sama. Selamat malam Ibu. Malam. Perkenalkan saya Siti Septiana Kurniati Harun. Jadi hari ini kita akan melakukan wawancara singkat terkait dengan kesiapsiagaan bela negara. Oke. Nah, wawancara ini sangat penting untuk membangun kesadaran bagi warga negara atau siapapun yang menonton wawancara ini. Wah, enggak kakak. Ibu, mohon perkenalkan diri. Saya perkenalkan, saya Vira. Sekarang saya bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Baik Ibu, terima kasih untuk perkenalannya. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Jika Bu Vira sebagai perawat di lingkungan kantor, jika menerima informasi terkait ancaman adanya mengganggu keamanan dan kedaulatan negara, apa yang Ibu lakukan? Kalau saya di lingkungan kerja dapat informasi ancaman seperti itu, tentu saja itu berbahaya. Jadi saya akan berkoordinasi dengan atasan untuk meminta tolong pihak keamanan kantor menjaga lingkungan sekitar, jadi menjaga lingkungan rumah sakit. Kalau memang ancamannya berpotensi lebih besar, itu bisa kami meminta tolong kepada pihak keamanan kepolisian untuk menjaga lingkungan kerja atau lingkungan rumah sakit kami seperti itu. Ya. Baik Bu, berarti untuk yang lebih besar, ancaman lebih besar ke pihak yang berwenang ya? Iya, gitu ya. Jadi untuk pertanyaan kedua Bu, terkait dengan kegiatan Ibu sehari-hari, langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara? So, untuk langkah-langkah yang biasa dilakukan sehari-hari, mungkin sesimpel kami memfilter informasi yang kami dapatkan, sehingga berita-berita yang kami share melalui sosial media itu adalah informasi yang valid dan bukan berita hoax yang dapat memicu salah paham antar kelompok, mungkin yang bisa memicu juga ketidaknyamanan atau ketidakamanan suatu negara. Baik Bu, jadi hoax ini memang perlu untuk dipahami. Iya, makanya kita harus perlu memfilter informasi. Baik Bu, kita selanjutnya ke pertanyaan terakhir. Boleh. Apabila Ibu melakukan diminta untuk mengikuti kegiatan simulasi kesiapsiagaan darurat ini, apakah Ibu bersedia? Mohon penjelasannya, dan jika ada kendala, tolong diberitahukan. Kalau dapat diminta untuk mengikuti kegiatan simulasi seperti itu, saya rasa itu sangat baik untuk saya sendiri pribadi, dan juga itu akan menumbuhkan waspada ya untuk saya sendiri, dan juga bisa menjaga lingkungan sekitar saya, sehingga kalau dalam diri saya atau lingkungan saya itu dapat aman, merasa aman, itu saya rasa itu akan sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara, sehingga saya siap untuk mengikuti kegiatan simulasi itu. Siap. Baik Bu, semoga wawancara kita ini dapat menumbuhkan kesadaran dan kesiapsiagaan siapapun. Amin. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih juga, sukses ya. Bu, Ibu juga. Sebagai kesimpulan dari wawancara ini, para narasumber menyampaikan bahwa saat menghadapi informasi ancaman keamanan, hal pertama yang dilakukan adalah klarifikasi dan tidak mudah terprovokasi, lalu melapor jika diperlukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kontribusi kecil seperti disiplin kerja, menggunakan produk lokal, bijak dalam bermedia sosial, serta menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari bela negara. Mereka pun bersedia mengikuti simulasi kesiapsiagaan darurat selama tidak mengganggu tugas sebagai ASN, sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara.